Hai semuanya, nama saya Natasha Ramauli dari kelas 11 MIA 1, SMA Metode 1 Medan. Di video ini saya akan membahas mengenai indeks harga dan juga inflasi. Selamat menyaksikan! Nah, pokok pembahasan materi yang akan saya bahas dalam video ini yang pertama ada pengertian dan tujuan perhitungan indeks harga, yang kedua ada metode perhitungan indeks harga, yang ketiga ada pengertian dan juga penyebab inflasi, yang keempat ada jenis-jenis inflasi, yang kelima ada menghitung inflasi, dan yang keenam ada dampak dan cara pengendalian inflasi. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu pengertian dan tujuan perhitungan indeks harga. Sebelum masuk ke pengertian indeks harga, kita terlebih dahulu harus mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks. Jadi, angka indeks merupakan suatu ukuran statistik yang menunjukkan perubahan pada suatu variabel. Variabel yang dimaksud yaitu sesuatu yang dapat berubah-ubah. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengertian indeks harga. Apa sih indeks harga itu? Indeks harga merupakan perbandingan antara harga rata-rata pada tahun yang dihitung. Nah, ketika kita mengukur indeks harga, kita juga harus tahu apa saja sih tujuan dari pengukuran indeks harga itu. Yang pertama adalah sebagai petunjuk atau indikator yang dapat digunakan dalam mengukur kegiatan ekonomi secara umum. Yang kedua, indeks harga perdagangan besar dapat digunakan sebagai gambaran tren atau kecenderungan dalam perdagangan. Yang ketiga, indeks harga konsumen atau IHK dan juga indeks harga biaya hidup dapat digunakan untuk penetapan gaji dan juga perubahannya. Yang keempat, sebagai pedoman pembelian perusahaan-perusahaan yang memiliki persediaan dalam jumlah besar dan teratur. Dan yang terakhir, indeks harga juga digunakan para pedagang dalam menentukan kebijakan penetapan harga dan juga penentuan jumlah barang persediaan. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu perhitungan indeks harga. Secara umum, perhitungan indeks harga dapat menggunakan dua metode. Yang pertama, metode agregatif tidak tertimbang, dan yang kedua ada metode agregatif tertimbang. Perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang ini sangat mudah dan sederhana karena hanya menjumlahkan harga rata-rata pada tahun yang dihitung lalu dibandingkan dengan jumlah harga rata-rata pada tahun dasar. Secara matematis, perhitungan indeks harga agregatif tidak tertimbang ini dapat disimpulkan dengan rumus P0N sama dengan sigma PN per sigma P0 dikali 100. Dengan keterangan P0N merupakan indeks harga pada tahun N atas dasar tahun 0 dan juga PN yang berarti harga pada tahun yang sedang dihitung indeksnya, dan P0 merupakan harga pada tahun dasar dan sigma merupakan jumlah. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai agregatif tidak tertimbang, mari kita coba menjawab soal berikut ini. Diketahui barang K pada tahun 2019 memiliki harga 2.000, tahun 2020 harganya 2.200. Barang L pada tahun 2019 harganya 1.500, pada tahun 2020 harganya 1.600. Barang M pada tahun 2019 harganya 1.000, pada tahun 2020 harganya 1.200. Barang N pada tahun 2019 harganya 2.500, pada tahun 2020 harganya 2.700. Barang O pada tahun 2019 harganya 3.000, pada tahun 2020 harganya 3.600. Total harga pada tahun 2019 yaitu 10.000 dan total harga pada tahun 2020 yaitu 11.300. Total harga tahun 2019 sama dengan sigma P0 dan total harga tahun 2020 sama dengan sigma PN. Untuk mencari indeks harga agregatif tidak tertimbang, kita menggunakan rumus P0N sama dengan sigma PN dibagi sigma P0 dikali 100. Sigma P0N sama dengan 11.300 yaitu nilai dari sigma PN per 10.000 yaitu nilai dari sigma P0 dikali 100. Hasilnya sama dengan 113. Jadi, indeks harga berdasar metode agregasi sederhana ataupun agregatif tidak tertimbang adalah 113.
Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode agregatif tertimbang. Metode agregatif tertimbang terdiri dari berbagai macam. Dua di antaranya yaitu metode Last Payers dan juga metode PASC. Kita akan membahas dua metode ini dalam video ini dikarenakan kedua metode ini sering digunakan oleh berbagai lembaga untuk menghitung indeks harga, termasuk Badan Pusat Statistik. Pertama, kita akan membahas mengenai metode Last Payers. Metode ini menerapkan jumlah barang pada tahun dasar menjadi timbangan terhadap suatu harga. Lebih lanjut, kuantitas barang itu merupakan faktor penggali untuk harga-harga barang yang indeksnya akan kita hitung. Nah, cara tersebutlah yang kita gunakan untuk mengetahui perubahan harga. Anggapan yang mendasari metode ini ialah kuantitas atau jumlah barang yang tidak berubah dari tahun ke tahun sejak tahun dasar. Last Payers pernah bilang begini, secara kuantitatif kebutuhan itu tidak berubah. Secara matematis, untuk menghitung indeks harga melalui metode Last Payers, kita dapat menggunakan rumus IL sama dengan sigma PN dikali Q0 dibagi sigma P0 dikali 0 dikali 100% dengan keterangan IL merupakan indeks Last Payers yang sedang dicari, PN merupakan harga pada tahun yang dihitung, P0 merupakan harga pada tahun dasar, dan Q0 merupakan jumlah barang pada tahun dasar. Nah, untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai metode Last Payers, mari kita jawab contoh soal berikut ini. Diketahui ada barang K, L, M, N, dan O. Masing-masing memiliki Q0 jumlah barang pada tahun dasar, P0 harga barang pada tahun dasar, dan PN harga barang pada tahun yang dihitung yang berbeda. K memiliki Q0 100, P0 2000, PN 2200, L memiliki Q0 225, P0 1500, PN 1600, M memiliki Q0 200, P0 1000, PN 1200, N memiliki Q0 180, P0 2500, PN 2700, 0 memiliki Q0 150, P0 3000, PN 3600. Total jumlah barang pada tahun 2019 ataupun Q0 yaitu 855. Total harga barang pada tahun 2019 ataupun sigma P0 yaitu 10.000 dan sigma PN ataupun total harga pada tahun 2020 yaitu 11.300. Sesuai dengan metode Last Payers, rumusnya yaitu PN dikali Q0 per sigma P0 dikali Q0, kita harus mengalihkan setiap PN dikali Q0 dan juga setiap P0 dikali 0 lalu kita jumlahkan. Karena arti dari sigma yaitu penjumlahan. Kita mulai dari barang K, PN dikali Q0 berarti 2200 dikali 100 hasilnya 220.000. Pada barang L, PN dikali Q0 yaitu 1600 dikali 225, jawabannya 360.000. Pada barang M, 1200 dikali 200 hasilnya 240.000. Pada barang N, 2700 dikali 180 hasilnya 486.000. Pada barang O, 3600 dikali 150 hasilnya 540.000. Jumlah dari sigma PN dikali Q0 sama dengan 1.846.000. Selanjutnya kita akan mengalihkan P0 dikali 0. Kita mulai dari barang K yaitu 2000 dikali 100 sama dengan 200.000. Barang L 1500 dikali 225 yaitu 337.500. Barang M 1000 dikali 200 yaitu 200.000. Barang N 2500 dikali 180 yaitu 450.000 dan barang O 3000 dikali 150 hasilnya 450.000. Sigma ataupun jumlah dari P0 dikali Q0 yaitu 1.637.500. Nah, sekarang kita tinggal memasukkannya ke rumus. Sigma PN dikali Q0 dibagi P0 kali Q0 dikali 100. Sigma PN dikali Q0 yaitu 1.846.000 dibagi sigma P0 dikali Q0 yaitu 1.637.500 dikali 100 hasilnya sama dengan 112,73. Jadi indeks harga berdasarkan metode Last Payers adalah sebesar 112,73. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai metode PASC. Metode ini memakai jumlah atau kuantitas barang pada tahun yang berjalan atau tahun yang dipakai sebagai timbangan.
Dalam metode PASC ini mengasumsikan jumlah barang dari tahun ke tahun bisa mengalami perubahan. Secara matematis, untuk mengetahui indeks harga PASC, kita dapat menggunakan rumus sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100% dengan keterangan PN yaitu harga pada tahun yang dihitung, Qn yaitu jumlah barang pada tahun yang dihitung, P0 yaitu jumlah harga pada tahun dasar, dan IP merupakan indeks PASC yang sedang dicari. Untuk memperdalam pengetahuan kita mengenai metode PASC ini, mari kita coba menjawab contoh soal berikut ini. Soal berikut ini mirip dengan contoh soal pada metode last payers, namun di dalam soal ini ditambah dengan Qn ataupun jumlah barang pada tahun 2020. Pada tahun 2020, jumlah barang K sama dengan 125, jumlah barang L 250, jumlah barang M sama dengan 300, jumlah barang N sama dengan 210, jumlah barang O sama dengan 200. Sesuai dengan rumus indeks PASC, yaitu PN dikali Qn dibagi P0 dikali Qn, kita harus mengalihkan masing-masing PN dengan Qn-nya dan juga P0 dengan Qn-nya. Kita mulai dari barang K, PN 2200 dikali dengan Qn 125 yaitu 275.000. Pada barang L 1600 dikali 250 hasilnya 400.000. Barang M 1200 dikali 300 hasilnya 360.000. Barang N 2700 dikali 210 hasilnya 567.000. Barang O 3600 dikali 200 hasilnya 720.000. Jadi sigma PN dikali Qn yaitu 2.322.000. Selanjutnya, kita harus mencari sigma P0 dikali Qn. Kita mulai dari barang K. P0-nya 2000 dikali Qn 125, hasilnya 250.000. Barang L 1500 dikali 250 hasilnya 375.000. Barang M 1000 dikali 300 hasilnya 300.000. Barang N 2500 dikali 210 hasilnya 525.000. Barang O 3000 dikali 200 hasilnya 600.000. Sigma P0 dikali Qn sama dengan 2.050.000. Kita masukkan ke dalam rumus. IP sama dengan sigma PN dikali Qn dibagi sigma P0 dikali Qn dikali 100. IP sama dengan sigma PN dikali Qn-nya yaitu 2.322.000 dibagi sigma P0 dikali Qn yaitu 2.050.000 dikali 100, hasilnya yaitu 113,27. Jadi indeks harga berdasar metode PASC adalah sebesar 113,27. Nah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu pengertian dan penyebab inflasi. Inflasi adalah suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga barang mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Kenaikan harga yang bersifat sementara seperti kenaikan harga pada masa lebaran tidak dianggap menjadi inflasi. Hal ini karena setelah masa lebaran harga-harga tersebut akan turun kembali. Inflasi secara umum terjadi karena jumlah uang yang beredar lebih banyak daripada yang diperlukan. Inflasi merupakan suatu gejala ekonomi yang hingga saat ini belum bisa dihilangkan secara tuntas. Usaha yang dilakukan hanya bisa sebatas mengurangi ataupun mengendalikannya. Macam-macam penyebab inflasi. Yang pertama, inflasi tarikan permintaan ataupun demand pull inflation. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan permintaan. Dalam hal ini, permintaan masyarakat meningkat secara agregat ataupun agregat demand. Peningkatan permintaan ini dapat terjadi karena peningkatan belanja pemerintah, peningkatan permintaan barang untuk diekspor, dan peningkatan permintaan barang untuk kebutuhan swasta. Kenaikan permintaan masyarakat ataupun agregat demand ini mengakibatkan harga-harga naik karena penawaran tetap. Sesuai dengan grafik yang terdapat pada slide berikut, mula-mula permintaan masyarakat digambarkan oleh kurva D dan penawaran digambarkan oleh kurva S. Jumlah barang yang diminta adalah Q0, permintaan naik menjadi D1, sehingga kurva permintaan bergeser ke kanan. Akibatnya, jumlah permintaan dari Q0 bergeser ke Q1, akibat yang lain adalah harga bergeser dari P0 ke P1.
Yang kedua, ada inflasi dorongan biaya produksi ataupun cost-push inflation. Inflasi seperti ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku. Misalnya, karena kenaikan ataupun keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga naik dan terjadilah inflasi. Sesuai dengan grafik yang tergambar pada slide berikut, mula-mula penawaran digambarkan oleh kurva S dan permintaan digambarkan oleh kurva D, dan harga terletak pada titik P0, sedangkan jumlah yang ditawarkan adalah sejumlah Q0. Karena kenaikan biaya produksi, jumlah penawaran berkurang sehingga kurva penawaran bergeser dari S menjadi S1 yang berakibat harga naik dari P0 menjadi P1, dan jumlah yang ditawarkan juga berkurang dari Q0 bergeser ke Q1. Yang terakhir yaitu inflasi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dan harga-harga. Jika jumlah barang tetap, sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi misalnya jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Kekurangan anggaran ditutup dengan mencetak uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis inflasi. Jenis-jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahannya, berdasarkan sumbernya, dan juga berdasarkan penyebabnya. Jenis inflasi berdasarkan keparahannya yang pertama yaitu inflasi ringan. Inflasi ringan adalah inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ini masih mudah dikendalikan. Harga-harga naik secara umum, tetapi belum menimbulkan krisis di bidang ekonomi. Inflasi ringan berada di bawah 10% per tahun. Yang kedua, ada inflasi sedang. Inflasi ini belum membahayakan kegiatan ekonomi, tetapi inflasi ini sudah menurunkan kesejahteraan orang-orang yang berpenghasilan tetap. Inflasi sedang berkisar antara 10% hingga 30% per tahun. Yang ketiga yaitu inflasi berat. Inflasi sudah mengacaukan kondisi perekonomian. Pada inflasi berat ini, orang-orang cenderung menyimpan barang dan umumnya orang enggan untuk menabung karena bunga tabungan menurun daripada laju inflasi. Inflasi berat berkisar antara 30 hingga 100%. Yang keempat yaitu inflasi sangat berat ataupun hyperinflation. Inflasi jenis ini sudah mengacaukan kegiatan perekonomian dan sulit untuk dikendalikan walaupun dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Inflasi sangat berat berada di atas 100%. Yang kedua, ada jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dibedakan atas inflasi yang bersumber dari luar negeri dan inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Pertama, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan harga dari luar negeri dalam perdagangan bebas. Banyak negara yang saling berhubungan dalam perdagangan. Jika suatu negara mengimpor barang dari negara yang mengalami inflasi, otomatis kenaikan harga tersebut ataupun inflasi akan memengaruhi harga-harga dalam negerinya, sehingga menimbulkan inflasi. Contoh, Indonesia banyak mengimpor barang-barang modal dari negara lain. Jika di negara itu harga barang-barang modal naik, kenaikannya itu akan turut berpengaruh di Indonesia sehingga menimbulkan inflasi. Yang kedua, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri juga dapat terjadi karena kegagalan panen. Kegagalan panen menyebabkan penawaran suatu jenis barang berkurang, sedangkan permintaan tetap, tetapi harga-harga akan naik. Yang ketiga, inflasi berdasarkan penyebabnya. Inflasi berdasarkan penyebabnya dapat dibedakan menjadi inflasi karena kenaikan permintaan dan juga inflasi karena kenaikan biaya produksi. Inflasi karena kenaikan permintaan. Kenaikan permintaan terkadang tidak dapat dipenuhi produsen. Oleh karena itu, harga-harga akan cenderung naik. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi. Jika permintaan naik sedangkan penawaran tetap, harga cenderung naik.
Yang kedua, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan harga penawaran barang naik sehingga dapat menimbulkan inflasi. Kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menghitung inflasi. Angka inflasi merupakan suatu indikator ekonomi yang dapat digunakan dalam mengambil berbagai langkah di bidang ekonomi. Oleh karena itu, angka inflasi harus dapat dihitung agar ada patokan dalam mengambil keputusan. Misalkan, suatu perusahaan mau menaikkan gaji karyawan untuk mengimbangi kenaikan harga-harga akibat inflasi. Jika inflasi terjadi sebesar 10% dan perusahaan hanya menaikkan gaji karyawan sebanyak 5%, kenaikan gaji tersebut tidak cukup mengimbangi kenaikan laju inflasi. Kenaikan gaji dianggap memadai atau tidak memadai jika adanya indikator yaitu tinggi rendahnya angka inflasi. Kenaikan angka inflasi atau laju inflasi ialah tingkat persentase kenaikan harga dalam beberapa indeks harga dari suatu periode ke periode lainnya. Untuk memperdalam pengetahuan kita dalam menghitung inflasi, mari kita coba menjawab contoh soal berikut ini. Diketahui, indeks harga konsumen di akhir tahun 2010 mencapai 125,17 dan di akhir tahun 2011 naik menjadi 129,91. Tentukan tingkat inflasi yang terjadi di tahun 2011. Kita mengetahui bahwa IHK ataupun indeks harga konsumen 2011 sama dengan 129,91 dan IHK tahun 2010 sama dengan 125,17. Jika kita masukkan ke dalam rumus, IHKN dikurang IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 dikali 100, maka IHKN itu merupakan IHK pada tahun yang dihitung. IHKN kurang 1 merupakan IHK ataupun indeks harga pada tahun sebelumnya. Sehingga IHKN yaitu 129,91 dikurang IHKN kurang 1, IHK tahun 2010 yaitu 125,17 dibagi 125,17 dikali 100, hasilnya yaitu 3,787. Kita masuk ke materi yang terakhir ataupun materi yang keenam, yaitu dampak dan pengendalian inflasi. Inflasi tidak selalu berdampak buruk bagi perekonomian. Inflasi yang terkendali justru dapat meningkatkan kegiatan perekonomian. Contoh-contoh dari dampak inflasi yang pertama yaitu dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat mengubah pendapatan masyarakat. Perubahan dapat bersifat menguntungkan ataupun merugikan. Pada beberapa kondisi ataupun kondisi inflasi lunak, inflasi dapat mendorong perkembangan ekonomi. Inflasi dapat mendorong para pengusaha memperluas produksinya. Dengan demikian, akan tumbuh kesempatan kerja baru sekaligus bertambahnya pendapatan seseorang. Namun, bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap, inflasi akan menyebabkan mereka rugi karena penghasilan yang tetap jika ditukarkan dengan barang dan jasa yang akan semakin sedikit. Yang kedua, dampak inflasi terhadap barang ekspor. Pada keadaan inflasi, daya saing untuk barang ekspor berkurang. Berkurangnya daya saing terjadi karena harga barang ekspor semakin mahal. Inflasi dapat menyulitkan para eksportir dan negara. Negara mengalami kerugian karena daya saing barang ekspor berkurang yang mengakibatkan jumlah penjualan berkurang. Devisa yang diperoleh juga semakin. Yang ketiga, dampak inflasi terhadap minat orang untuk menabung. Pada masa inflasi, pendapatan real para penabung berkurang karena jumlah bunga yang diterima pada kenyataannya berkurang karena laju inflasi. Yang keempat, dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Keadaan inflasi menyebabkan perhitungan untuk menetapkan harga pokok dapat terlalu kecil atau bahkan terlalu besar. Oleh karena persentase dari inflasi tidak teratur, kita tidak dapat memastikan berapa persen inflasi untuk masa tertentu. Akibatnya, penetapan harga pokok dan harga jual sering tidak tepat. Keadaan inflasi ini dapat mengacaukan perekonomian terutama untuk produsen. Yang
kedua, cara mengendalikan inflasi. Tingkat inflasi yang terlalu tinggi dapat membahayakan perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, inflasi harus segera diatasi. Tindakan yang dapat diambil untuk mengatasi inflasi dapat berupa kebijakan moneter. Kebijakan moneter diambil dengan maksud untuk mengurangi jumlah uang yang beredar dalam masyarakat. Bank sentral sebagai pemegang otoritas di bidang keuangan dapat mengambil beberapa kebijakan untuk menekan laju inflasi. Yang kedua, kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah langkah untuk mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan itu dapat mengaruhi tingkat inflasi. Yang ketiga, kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan juga kebijakan fiskal. Untuk memperbaiki dampak yang diakibatkan inflasi, pemerintah menetapkan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Tetapi selain kebijakan-kebijakan itu, pemerintah mempunyai cara-cara lain. Cara-cara tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Untuk menambah produksi, pemerintah dapat mengeluarkan peraturan yang dapat mendorong produsen untuk menambah produksi. Hal itu dapat ditempuh, misalnya, dengan memberi premi atau subsidi pada perusahaan yang dapat memenuhi target tertentu. Selain itu, untuk menambah jumlah barang yang beredar, pemerintah juga dapat melonggarkan keran impor, misalnya dengan menurunkan bea masuk barang impor. Yang kedua, menetapkan harga maksimum untuk beberapa jenis barang. Penetapan harga tersebut akan mengendalikan harga yang ada sehingga inflasi dapat dikendalikan. Tetapi penetapan itu harus realistis. Jika penetapan itu tidak realistis, dapat terjadi pasar gelap ataupun black market. Sekian video saya mengenai indeks harga dan inflasi. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.